Pura Keramat, tempat memohon kekayaan. Di pura ini dijaga ribuan tentara gaib. Semeton sahabatku, Cahaya Dharma dimanapun berada, sehat selalu, tadastu aigana mastu, dan dimudahkan rezeki para sahabat dimanapun berada. Kalau terkait vibrasi dimensi kesakralan sebuah tempat pemujaan, itu banyak sekali bisa kita temui, dan tidak jarang juga yang tidak mengetahui karena kurangnya informasi. Maka dari itu di sini Cahaya Dharma berbagi kepada para sahabat terkait Pura Dalam Sukamerta. Di pura ini adalah tempat memohon kekayaan dan dijaga oleh ribuan tentara gaib, makhluk-makhluk astral, dimensi alam lain. Pura Dalam Sukamerta atau Pura Suwuk berlokasi di Banjar Tanjung, Intaran, Sanurkau, dan berada di tengah-tengah hutan bakau. Pura ini memang dikenal sangat angker karena banyak makhluk halus yang menghuni tempat ini. Bahkan konon ada ratusan makhluk halus yang selalu mengawasi setiap orang yang datang. Pura ini juga berdekatan dengan Pura Pengembak yang juga dikenal sangat angker. Semeton sahabatku, terkait keberadaan pura ini, menurut para tetua yang ada di tempat ini, pura ini sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Sebelumnya tempat ini adalah hutan bakau yang sangat rimbun dan hanya ada satu pelinggih berupa turus lumbung. Keanehan demi keanehan selalu dirasakan oleh pemedak yang bersembahyang yang tangkil di tempat ini. Misalnya saat pemedak sampai di lokasi, saat kita tiba di lokasi, tiba-tiba mendengar suara genta. Dan jika kita ke lokasi pura ini tiba-tiba mendengar suara genta, itu menandakan penunggu di tempat ini tidak mau diganggu. Suara genta ini pun membuat pemedak harus mengurungkan niatnya dan pergi karena takut jika terjadi sesuatu. Karena pernah juga ada yang coba menerobos padahal sudah terdengar secara gaib suara genta, namun sangat naas terjadi sesuatu yang tidak bisa admin sebutkan. Nah, semeton sahabatku, di pura ini dipercaya sebagai tempat untuk memohon kekayaan atau pasugihan. Namun ada persyaratan yang mesti dipenuhi untuk bisa menjadi kaya. Ada beberapa persyaratan yang sangat berat harus ditanggung oleh pemohon apabila benar-benar ingin memohon pesugihan di tempat ini. Kalau terkait karma dari hasil perbuatannya itu kembali ke individu, siapa yang berbuat itu yang akan bertanggung jawab. Persyaratan apa? Kira-kira sungguh berat persyaratannya, dan persyaratan ini diantaranya yakni guling buntut atau tumbal manusia. Penyakit bisul yang sangat menyiksa dan tak kunjung sembuh selama hidup, dan beberapa persyaratan berat lainnya. Jika meminta pesugihan, maka persyaratan guling buntut atau tumbal manusia, bahkan penyakit bisul yang sangat menyiksa yang tak kunjung sembuh selama hidup, dan beberapa persyaratan berat lainnya juga ada. Apabila sudah menyanggupinya, niscaya apa yang diinginkan akan terkabul. Namun ada hal yang perlu semeton ketahui dalam menyampaikan permohonan ini, di mana pemohon hanya boleh memohon atau lunas satu permintaan saja. Perlu kita ketahui, pura ini terbagi menjadi 3 bagian, yakni pura utama yang digunakan untuk memohon keselamatan dan tempat pemujaan seperti pura pada umumnya. Jika tangkil ke pura ini, pemedak cukup membawa banten pejati seperti biasa. Masyarakat percaya yang berstana di pura ini adalah I Gusti Ngurah Jom, penguasa jagat Intaran. Semeton sahabatku, Pina Sepuh Padepokan Muntik Siokan Bali atas nama Nyoman Patra mengatakan pada bangunan pura yang berlokasi di belakang bangunan utama
merupakan tempat penyimpanan harta dari Raja Intaran yang dikenal sangat kaya raya. Bahkan di bawah kekuasaannya, wilayah Sanur berjaya. Sematon sahabatku, ada pohon kaktus di Pelinggi ini yang konon tak pernah mati dan harta kekayaan Raja Intaran disimpan di bawah pohon ini. Orang yang ingin memohon pesugihan diwajibkan membawa sarana pejati dengan minuman 7 macam, daging kambing serta itik. Sarana untuk memohon di tempat ini sarwa getih atau serba darah dan disajikan di sini. Ini kata langsung sesepuh bina sepuh Nyoman Parta yang ada di tempat ini. Dan banyak juga yang bertanya, bagaimana jika kita ingin tahu bahwa permohonan kita dikabulkan? Nah, jika permohonan dikabulkan, pemohon akan mendapat 1 keping uang kepeng yang nantinya akan berubah menjadi kekayaan yang tak akan habis. Rezeki akan mengalir tak pernah putus selama mampu memenuhi persyaratan berupa guling butut serta persyaratan lainnya. Selain itu, ada pula tempat untuk memohon kesaktian serta pengobatan. Dikatakan Pelinggi ini dihuni oleh jin yang menggunakan permata. Adapun sarana yang digunakan di tempat ini yakni sesajen yang serba mentah. Jika diibaratkan dengan dunia nyata, tempat ini adalah tempat orang suka mabuk dan huru-hara. Pada lokasi ini juga ada kuda laut yang bisa digunakan sebagai sarana pengobatan. Sematon sahabatku, perlu diketahui di tengah-tengah pura juga tumbuh sebatang pohon yang dipercaya telah ada sejak ribuan tahun. Sekilas daun pohon itu mirip dengan daun pohon beringin, namun juga seperti pohon biasa dan tak ada yang tahu nama pohon ini. Dipercaya pula pada pohon ini tertancap keris 11 luk atau lekuk, dan penghuni tempat ini disebut Ratu Gede Pengadang-ngadang. Selain itu, untuk memohon pesugihan hingga pengobatan, pura ini juga dipercaya sebagai penjaga wilayah Sanur. Pura ini memiliki keterkaitan dengan Pura Pengemak dan Pura Mertasari yang berlokasi tak jauh dari pura ini. Memang secara kasat mata hanya terlihat hamparan hutan bakau, namun orang yang memiliki ilmu dan indera keenam atau kesaktian bisa melihat hutan bakau ini sebagai tempat tentara alam gaib, karena di sini ribuan tentara gaib menghuni tempat ini, dan jika datang dengan niat buruk atau berbuat yang tidak pantas di pura ini, maka akan langsung mendapat hukuman secara langsung, tidak perlu menunggu besok lagi, tapi langsung terjadi. Inilah realita yang ada. Sematon sahabatku, mungkin dari Sematon Cahya Dharma pernah berkunjung ke tempat ini, ke pura ini, yang sudah pernah merasakan vibrasi yang ada di pura ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita terkait kesakralan dan tempat-tempat yang memang mengandung dimensi alam lain. Semoga bermanfaat, dan Tiang haturkan terima kasih atas atensi para sahabat dimanapun berada, dan tetap pada jalur Sanatana Dharma. Salam Cahaya Dharma.